Dunia perpolitikan semakin hari semakin seru. Kita tahu sama-sama beberapa hari yang lalu itu ada laporan bahwa urusan dana kampanye ya, Anies Baswedan baru menghabiskan 1 miliar. Lalu kemudian Prabowo Subianto sudah menghabiskan 31,4 miliar. Ganjar Pranowo 23,3 miliar. Itu laporan resmi ya. Orang kemudian tercengang. Wow, luar biasa ini. Anies hanya menghabiskan 1 miliar. Berarti gerakan yang selama ini dibangun ketika dia kampanye kemana-mana memang gerakan dari rakyat. Tidak butuh kos politik dan lain sebagainya. Orang pada akhirnya berpersepsi bahwa memang pasangan Amin lah yang bersih. Tiba-tiba sekarang ada yang melaporkan ke Bawaslu. Karena dianggap tim Amin ini berbohong. Dengan fakta-fakta yang nanti akan saya sebutkan ya. Baru muncul beritanya dari TV One. Kita coba baca nih. Anies dianggap bohong soal dana kampanye. LISAN. Kenapa? Dari awal sudah tidak transparan. Datanya. Kita baca nih. Kumpulan advokat dari Lingkar Nusantara, Lisan, melapor ke Bawaslu soal dugaan kebohongan dana kampanye. Capres-Cawapres nomor urut 1. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar sebesar 1 miliar karena dianggap kontras dengan kenyataan di lapangan. Coba kita cek dalil kontrasnya apa. Ketua Lisan Hendar Sam Marantoko mengatakan tidak elok jika pasangan Amin memanipulasi dana awal kampanye hanya untuk kepentingan pencitraan. Sekali lagi, tadi kan citranya kan menjadi seperti itu. Kalau memang ini faktanya ternyata diungkap, oh itu cuma bohong belaka. Ya, kalau dari awal saja sudah tidak transparan, bagaimana nanti ketika sudah menjabat sebagai presiden, katanya. Mari kita cermati sama-sama agar bangsa ini kelak akan dipimpin oleh seorang yang berintegritas tinggi dan tidak manipulatif terhadap bangsa sendiri. Hendar Sam menilai pasangan Amin seolah hanya menggunakan dana yang kecil dan banyak didukung dari dana partisipasi para pendukungnya. Oleh karenanya, ia melaporkan dugaan dana awal kampanye hanya 1 miliar ke Bawaslu. Ketika pasangan Amin hanya mencantumkan dana awal kampanye hanya 1 miliar, itu sangat janggal. Angka itu tidak realistis jika dilihat dari aktivitas kampanye mereka. Jika dihitung dari biaya pesawat jet pribadi dan sewa kantor tim sukses di area Menteng saja sudah cukup tinggi. Lalu, coba kita baca lanjutannya nih. Bila kita coba hitung secara kasar, biaya sewa kantor mewah di area elit, pesawat jet pribadi untuk kegiatan kampanye ke 38 provinsi, serta baliho, apa mungkin cukup dengan hanya 1 miliar? Ungkap dia. Adanya keraguan ini membuat Lisan melaporkan ke Bawaslu. Pasangan Amin diduga memanipulasi data dana awal kampanye. Sebelumnya, Capres Anies Baswedan mengaku tidak berencana untuk menambah dana kampanye untuk menopang keikutsertaan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2024. KPU merilis data dana awal kampanye pasangan Amin sebesar 1 miliar dan itu menjadi angka terkecil dibandingkan dua pasangan lainnya. Anies menegaskan bahwa ia bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar berkontestasi dalam pilpres sebagai gerakan rakyat sehingga akan lebih banyak mengandalkan iuran. Tidak, dalam kurung menambah. Ini memang di mana-mana patungan betul iuran.
Jadi ini adalah gerakan rakyat, kata Anies ketika ditanya terkait dana kampanye paling rendah berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum KPU RI di Jakarta. Ia mencontohkan alat peraga kampanye seperti baliho dan spanduk Anies Muhaimin berasal dari sumbangan masyarakat. Sehingga meski dana kampanye mereka paling rendah tapi sudah dirasa cukup. Satu kali lagi, saya mensupport kalau kemudian ada yang melaporkan ke Bawaslu, biar dicek benarkah dana kampanyenya hanya seperti itu ketika realitas di lapangan itu tidak matching dengan aktivitas. Masa hanya membutuhkan 1 miliar kan itu dengan biaya jet dan lain sebagainya. Ini penting untuk diungkap. Jangan hobinya pencitraan kayak gini. Kalau memang seperti itu ya seperti itu. Kalau memang angkanya lebih dari 1 miliar ya katakan. Dan saya kira masyarakat juga tidak akan gampang dibodoh-bodohi. Faktanya aktivitas kemana-mana. Bahkan ada momen di mana naik jet. Masa iya menghabiskan hanya 1 miliar? Nggak masuk di otak kita. Dan satu kali lagi, oke lah untuk masyarakat awam mungkin akan menjadi bahan pertimbangan. Oh ini pemimpin yang ikhlas, pemimpin yang lahir dari gerakan rakyat. Untuk orang awam. Tetapi untuk orang-orang seperti kita yang berpikir, ketika disandingkan dengan realitasnya, oh ini berpotensi berbohong nih orang ngomong. Mau bagaimana akan menjadi presiden yang baik bila di awalnya sudah dibumbui dengan kebohongan-kebohongan, manipulasi-manipulasi dan lain sebagainya. Ini tidak baik ini. Begitu saudara ya. Dan kita akan lihat hasilnya nanti. Ketika dia sudah dilaporkan ke KPU. Gak rasional lah. Gak rasional. Gak masuk akal. Kita bukan orang bodoh. Masyarakat kita bukan orang-orang bodoh. Ya. Gak masuk akal saudara. Seperti halnya gak masuk akal. Misal ucapan Caimin ya. Kalau dia terpilih jadi presiden, calon presiden atau jadi wapres ya, wakil presiden, maka dia akan bebaskan Palestina. Itu sesuatu yang ngadi-ngadi itu. Yang ngada-ngada itu. BBM akan gratis. Sumbangan kepada ibu hamil 6 juta ya. Itu aduh ya Rob. Terlalu nggak masuk akal. Dan itu dijadikan bahan untuk kampanye. Dan kalau ada masyarakat yang percaya, ya berarti kan kita bisa mengukur kualitas masyarakat kita. Tapi untung dikonfirmasi pas ketika dialog dengan Deddy Corbuzier kan. Oh, itu hanya kampanye. Kan biasa. Artinya kebohongan itu untuk kampanye dianggap sesuatu yang biasa. Ini kan nggak baik loh. Jangan sampai gara-gara statement seperti kayak gini, masyarakat itu menjadi buruk sangka. Wah, semuanya itu ternyata hanya bullshit doang. Kan itu. Kan konklusinya seperti itu di pikiran masyarakat tuh. Caimin itu terang-terangan loh di podcast Deddy Corbuzier. Oh, itu cuma kampanye aja biasa. Itu coba. Betapa enteng gitu loh. Mengucapkan kalimat itu di tengah keseriusan dia ketika kampanye. Kita akan bebaskan Palestina dan lain sebagainya. Itu apa itu? Makanya jangan salahkan masyarakat bila semakin hari semakin muak kepada politisi dengan janji-janjinya yang ternyata hanya gurauan semata. Bukan janji. Hanya candaan, hanya sebatas alat kampanye merayu publik gitu. Dan jangan ditiru oleh politisi yang lain. Sudah mulai harus berbenah pernyataan. Berbenah pernyataan. Artinya pernyataan itu harus dipikirkan di kemudian hari supaya menjadi kenyataan. Bukan hanya pernyataan doang. Bukan hanya memanfaatkan kalimat untuk merayu. Kemudian akhirnya tidak akan terrealisasi. Ini nggak baik. Untuk citra demokrasi, citra politisi, untuk citra partai, dan lain sebagainya.
Karena pada akhirnya orang akan berkesimpulan, masyarakat akan, oh semuanya bohong. Itu impact-nya loh. Itu impact-nya. Hati-hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.